Wir befinden uns an der Nordküste Jawas im Ort Kedung Wuni und besuchen die Werkstatt der berühmten Familie Wi Suchun. Hier wird die Tradition der Batik-Peranakan in höchster Qualität fortgeführt. Selamat siang Bu Lee Chin Nyo. Selamat siang Ibu. Ibu kan menantunya Pak Wi Suchun. Betul. Apa Ibu bisa menceritakan dulu itu apa yang menyebabkan beliau menciptakan motif-motif seperti ini? Nah begini Bu, pada waktu saya datang pertama kali ke sini tahun 1971, itu memang ayah dan ibu sudah mengerjakan batik begitu. Menurut cerita dari papa dan mama, beliau mulai dengan batik halus itu waktu menjadi pengantin baru juga. Kan ketika itu orang tuanya mengerjakan batik tapi yang kualitas pertengahan begitulah begitu. Lalu mereka berdua sebagai pengantin baru mulai dengan batik yang khas halus. Lalu ayah dan ibu mulai dengan batik halusnya tahun 1924 itu. Ayah punya seorang yang pandai menggambar datang kepada kami, lalu ayah memberikan suatu postcard, misalnya visitor card atau kartu ulang tahun dengan banyak motif-motif bunga-bunga dari Eropa begitu. Lalu dari kartu pos itu, bapak yang pandai menggambar itu menggabungkan dua motif bunga untuk menjadi suatu buket yang dia inginkan. Jadi dia menggambar bebas. Lalu kalau sudah selesai, kalau menurut ayah gambarnya bagus, lalu dibeli. Dan ciri-ciri khas batik dari sini itu apa, Bu? Lalu yang ciri khas yang menunjukkan itu kupu-kupunya. Jadi kita selalu kupu-kupu itu selalu konsisten. Kalau pada waktu ibu, itu kupu-kupunya yang dengan dua sayap yang terbuka. Sayap terbuka ini khas dari kupu-kupu ayah dan ibu. Waktu ke waktu, karena banyak turis yang datang, kadang-kadang saya minta pendapat mereka. Lalu banyak yang mengatakan kalau ini sedikit kaku begitu. Lalu mereka mengatakan lebih bagus yang lebih hidup katanya begitu. Lalu sejak waktu zamannya ayahnya Widi lebih banyak dengan kupu ini Bu begitu. Kecuali kalau mereka minta kupu yang ini kita bikinkan. Kalau enggak. Terus khas yang lain lagi apa Bu? Ini apa namanya tutup titik-titiknya Bu. Titik-titik yang mengisi bunga itu dari kami selalu titik-titik yang membentuk setengah bulatan dan dari kiri ke kanan. Kalau dari Kedung Wuni semua seperti ini. Entah itu orang dari kampung atau tidak, semua dari kiri ke kanan. Itu kalau dulu waktu ayah dan ibu, backgroundnya itu lebih besar-besar Bu. Jadi ini bunga-bunga yang kecil-kecil itu agak lebih besar-besar begitu. Daunnya itu khas dari batik OST, itu cabang-cabangnya bisa lebih kecil-kecil dan lebih halus begitu Pak. Ini mau tahap penembokan untuk proses pewarnaan background, proses tembok untuk pewarnaan background. Jadi kita tutup semua bagian yang tidak akan diwarna. Karena kita mau ambil warna yang bagian ini, maka yang bagian yang tidak diwarna kita tutup semua dengan malam. Setelah diwarna, nanti akan menjadi yang sekarang coklat menjadi putih, yang putih menjadi hijau. Untuk seperti ini kita menggunakan beberapa canting. Seperti yang ini yang digunakan ini canting untuk bagian pinggir. Yang agak dalam ini kita menggunakan canting yang lebih berbeda, yang diberi kain. Ada 4 canting yang akan digunakan untuk proses penembokan. Kalau untuk warna biru, kita melakukan jeretan hanya 2 kali. Jadi warna biru muda, kemudian ditutup, dijaret, masuk warna biru kedua. Setelah biru kedua ini selesai, kita tutup daunnya separuh. Untuk mendapatkan warna hijau, kita masuk warna kuning.
Kendala yang sering saya hadapi itu tenaga kerja yang semakin habis. Jadi tidak ada regenerasi dari yang muda. Kita masih menggunakan dari turun-temurun. Tapi untuk anak-anak mereka sudah banyak yang tidak bisa membatik halus. Kalau hanya membatik mungkin banyak. Tapi untuk standarnya kita, mereka nggak bisa mengikuti. Kalau zamannya nenek itu mempunyai 150 orang pembatik. Kemudian zamannya papa itu ada sekitar 60 sampai 70 orang. Sekarang tinggal 15. Karena tua, kemudian mereka berhenti membatik. Ada juga yang mereka mencari juragan lain yang lebih mudah. Karena untuk membatik seperti ini dia butuh ketelatenan. Jadi biasanya kalau yang anak-anak muda sekarang mereka kurang telaten. Jadi untuk menghasilkan titik yang kecil itu kan harus pelan-pelan dengan canting yang kecil. Mereka biasanya kurang sabar sehingga nanti cantingnya itu diganti dengan yang lebih besar supaya lebih cepat. Dan kemudian karena kita akan kerjakan bolak-balik, itu yang membuat lebih lama. Kalau kita mengerjakan di sini, maka baliknya juga akan dikerjakan. Juga sehalus itu? Iya, harus sama. Untuk memproduksi kain seperti ini itu dari awal sampai akhir berapa kira-kira lamanya? Kalau Membuang waktu tunggu, jadi langsung produksi terus tanpa ada waktu tunggu, saya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Tapi karena kemudian kita juga kena kendala cuaca seperti hujan, kita tidak produktif. Kemudian musim panen sampai tanam kembali, itu mereka juga banyak yang berhenti cuti untuk membatik, sehingga biasanya dari mereka pesan sampai jadi itu sekitar 3,5 tahun.